Dan ingat ya, ketika melakukan penanaman itu alangkah baiknya pada bagian metanya ini jangan ditekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Catatan Aina. Dan di video kali ini Catatan Aina bakalan kasih informasi ataupun tip bagaimana penanaman terhadap tanaman hias keladi. Karena tanaman hias keladi merupakan salah satu tanaman yang menyukai metan yang lembab namun tidak basah ya. Dan sirkulasi air ketika baru melakukan penyiraman juga tidak tertampung pada bagian pot, karena ketika menggunakan metan yang salah maka biasanya di bagian lubang pot tersebut biasanya tertutup ya, sehingga sirkulasi air itu tidak keluar dengan lancar yang bisa mengakibatkan umbi dari tanaman hias keladi tersebut itu bisa membusuk. Dan bagaimana caranya? Di sini catatan Aina sudah menyiapkan dua tanaman keladi ya, ada pink love dengan tisu, yang ini nantinya bakalan saya kombinasikan ya, akan mencoba dua jenis tanaman keladi yang berbeda dijadikan satu pot, apakah akan menjadi lebih cantik ya. Dan kemudian di sini juga ada, kalau di bahasa sini ya, di Jawa ya, ini namanya pasah kayu ya. Ini namanya hasil dari pasah-pasah kayu yang fungsinya nanti seperti apa ya. Dan kemudian di sini saya juga menggunakan metan dari dedaunan yang sudah membusuk dan yang bercampur dengan tanah ya. Ini warna hitamnya cukup bagus untuk menanam terhadap tanaman keladi. Dan kemudian di sini ada air untuk melakukan penyiraman akhir ya. Dan yang pastinya di sini sudah ada pot. Dan ingat ya, ketika melakukan penanaman terhadap tanaman hias apapun, baiknya itu potnya dilubangin ya. Nah, bagaimana caranya dan bagi apa saja fungsinya ya? Langsung saja simak videonya. Dan yang pertama adalah pastikan siapkan pot yang sudah dilubangi untuk mengatur ataupun ketika melakukan penyiraman maka sirkulasi air itu akan cepat keluar ya. Dan kemudian di sini juga ada pasah kayu. Pasah kayu ini berfungsi adalah ketika lubang pada pot ini tertutup ataupun tersumbat metan, sehingga pasah kayu ini akan menampung ya sebagai sirkulasi air, penampung air, sehingga umbi pada tanaman hias keladi itu akan aman. Karena biasanya ketika terlalu lama umbi itu terendam oleh air dan sama sekali tidak terkena cahaya sinar matahari, maka secara otomatis umbi itu akan mudah sekali untuk membusuk ataupun rusak. Dan di sini saya akan kasih pasah kayunya dulu ya. Pasah kayunya dulu. Nah, kira-kira ukuran segini ya. Dan kemudian dikasih tanah ataupun metannya. Fungsinya untuk apa? Yaitu ketika untuk merangsang akarnya itu akan lebih bagus menggunakan metan yang baik ya dibandingkan dengan pasah kayu ini, karena pasah kayu ini hanya berfungsi untuk sebagai penampung terakhir ketika melakukan penyiraman dan pot itu tersumbat ataupun tertutupi. Dan kemudian ketika sudah melakukan seperti ini sudah bisa dilakukan penanaman ya, mengambil tanaman. Dan ketika mengambil tanaman keladi itu alangkah baiknya jangan dicabut ya, tapi dibalik seperti ini, karena batang tanaman hias keladi itu terbilang cukup renyah ya, jadi baiknya dibalik saja. Nah, dan keuntungan ketika
menggunakan metan yang berongga ya, ini akan memudahkan memunculkan tunas baru. Dan ini padahal memiliki umbi yang cukup kecil ya. Dan kemudian untuk pertumbuhan akar juga mudah ya, juga mudah. Dan bagaimana? Di sini saya akan mencoba mengaplikasikannya. 2 tanaman hias dijadikan 1 pot. Seperti ini. Sebenarnya di sini saya lebih mudah memakai tangan ya daripada menggunakan alat seperti ini. Dan untuk penempatan tanaman hias keladi itu baiknya juga berada di daerah yang teduh ya, ini ataupun untuk menjaga warna daunnya itu tetap bagus. Meskipun di tempat yang teduh, namun tetap terpapar dengan cahaya sinar matahari. Dan ingat ya, ketika melakukan penanaman, itu alangkah baiknya pada bagian metanya ini jangan ditekan, karena bisa merusak tunas baru pada umbi ya. Misalnya pada umbi itu sudah terdapat tunas, jadi biarkan seperti ini saja. Nanti ini akan menata tersendiri ya, akan menata sendiri ketika dilakukan penyiraman. Dan demikian informasi dari catatan Aina ya, bagaimana cara penanaman terhadap tanaman hias keladi dan apa saja fungsi-fungsi dari metan yang saya gunakan tadi. Dan jangan lupa juga pastikan lakukan penyiraman ya. Dan ketika melakukan penyiraman itu baiknya berada di pangkal tanaman keladi, jangan di bagian atas ini ya. Karena apa? Imbasnya batang daun tanaman keladi itu bisa sedikit loyo, dan ketika daun terkena air dan tertampung pada bagian daunnya itu mudah sekali untuk membusuk ya. Jadi alangkah baiknya jika melakukan penyiraman itu berada di pangkal tanaman keladi. Dan semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.